jam 7.46. Kita berangkat jam berapa, Bayu? Jam berapa? Jam 8 ke? Jam berapa? Jam 9. Jam 9. Ini lagi ngapain? Ini lagi Ading. itu besar. Ini barang-barangnya. Kurang lebih jam setengah 9 mobil kita telah datang dan kita pun bersiap-siap untuk memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Sebelum berangkat kita melaksanakan apel terlebih dahulu dan dilanjut dengan doa bersama. Jadi kita mau langsung let's go Jambore ke Purwokerto ya, tunggu keseruannya di sana. Aman semuanya? Gimana perasaannya? Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita pun sampai di bumi perkemahan Wana Wisata Baturaden. Di sini kita langsung menurunkan barang-barang dan bersiap untuk mengikuti upacara pembukaan Jambore LKSA 2024. Selang beberapa menit setelah upacara dimulai, ternyata di sini cuacanya sedikit mendung dan akhirnya turunlah hujan. Dan beberapa teman-teman kita terpaksa keluar dari barisan untuk mengambil jas hujan di tenda agar tidak kehujanan. Yuk. Setelah upacara selesai dan hujan reda, kita pun lanjut untuk membuat gapura dan pagar tenda supaya kafling kita terlihat lebih menarik dan bagus. Di sini kita berbagi tugas untuk membuat gapura, ada 7 orang dan di belakang kita ada 3 orang untuk membuat jemuran baju. Say hey, say hey, say hey. Nah, di sini kita lanjut habis maghrib karena tadi setelah jam 5 ternyata turun gerimis lagi
Dan beberapa dari teman-teman kita sedikit capek karena tadi mengikuti upacara pembukaan. Selang beberapa menit setelah kita membuat gapura, ternyata teman-teman kita dari Panti Asuhan Wismarini meminta bantuan kita untuk memasangkan banner Wismarini nih guys. Akan tetapi di sini posisi kita belum mendirikan tenda barang. Jadi di sini kita membagi tugas untuk 5 orang menyambung bambu untuk memasang banner Wismarini dan sisanya mendirikan tenda barang. Kesal pura Risa? Hah? Kesal pura? Ding. Rujak sekali. Oke, lanjut ke. Nah, ini posisi tenda kita dan ini posisi panggung utama nih guys. Jadi hari pertama itu pentas seni, tapi karena kita sedang membangun tenda jadi kita tidak menonton. Jam 10 baru kelar. Gimana Mas Uki? Capek. Baru bisa makan Mas ya? Andang. Makan udah habis. Untuk jadwal pagi hari ini kita diawali dengan senam, dilanjut dengan pembagian kelompok di mana untuk kegiatan tadabbur alam dan eduwisata. Nah, selain tadabbur alam dan eduwisata, teman-teman kita juga ada yang mengikuti lomba. Di antaranya ada kaligrafi, ismu in English, tilawatil Quran, dan hifdil Quran. Nah, ini ada Rehan yang mewakilkan kaligrafi dan dari Wismarini ada Nadia. Selain itu, kita untuk ismu in English diwakilkan oleh Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi baru datang mau istirahat nih, mau isoma Dari mana? dari Pancuran 7. Gimana pengalamannya di Pancoran 7? Enak karena di sana bisa mainan airnya hangat, nggak dingin. Dapat apa aja dari Pancoran 7? Dapat mah. Ini teman-teman kamu lagi ngapain? Lagi pada makan. Mana? Ini dia. Nah, di sini teman-teman kita sedang istirahat karena tadi telah mengikuti kegiatan eduwisata nih guys. Di selang-selang istirahat, kita sempatkan waktu untuk briefing mengenai yel-yel untuk besok tadabbur alam. Di sini kita briefing dan gladi cukup lama sambil menunggu teman-teman kita yang lomba sampai selesai nih guys. Setelah gladi dan istirahat yang cukup, sorenya kita lanjut untuk mengikuti acara dari Bank Indonesia dan MDMC. Nah, di sini Mas Alvin selaku ketua regu kita mendapatkan kesempatan maju untuk menjawab pertanyaan dari Bank Indonesia dan alhamdulillahnya dapat kenang-kenangan tumbler dari Bank Indonesia nih guys. Selanjutnya anggota regunya tidak mau kalah nih guys. Ada Almeida yang maju untuk menjawab pertanyaan dari MDMC. Ya, walaupun sempat bingung untuk menjawabnya, yang penting sudah pede untuk maju aja nih. Dan akhirnya dapat juga nih hadiahnya. Untuk malam kedua di sini kita bakar-bakar nih. Ya, walaupun sedikit tapi setidaknya bisa untuk menganjal perut waktu malam. Karena tadi kita sudah belajar terkait materi yang akan muncul di pos-pos untuk tadabbur alam besok nih. Memasuki hari ketiga, kita mengawali pagi hari ini dengan senam sekaligus untuk merenggangkan otot agar ketika outbound nanti otot-otot kita tidak kaget nih. Karena untuk trek outbound nanti khusus yang laki-laki treknya lumayan jauh dan agak nanjak. Maka dari itu kita membutuhkan pemanasan tipis-tipis nih. Setelah senam selesai, kita pun lanjut untuk sarapan dan ngopi-ngopi sedikit supaya kita ada energi. Setelah sarapan, kita pun lanjut untuk gladi bersih karena kemarin ternyata agak kurang memuaskan nih gladinya. Dan sekaligus untuk penyemangat pada pagi hari ini.
Setelah gladi bersih, kita pun bersiap untuk menuju lapangan karena sebentar lagi tadabur alam akan dimulai. Sebelum tadabur alam dimulai, ternyata kita ada workshop dari Bank Indonesia lagi nih. Nah, workshop kali ini itu kita berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang mata uang, di sini kita membahas tentang QRIS. Buat yang mau tahu arti QRIS, bisa lihat di Google ya. Setelah workshop dari Bank Indonesia selesai, dilanjut dengan semapur di pos pertama nih. Nah, kebetulan pos pertama kita tidak ada dokumentasi karena waktu itu anggap saja sedang ada kendala ya guys. Dan di video ini adalah dokumentasi ketika perjalanan menuju pos 2. Sembari menuju ke pos 2, kita selalu menyanyikan yel-yel nih, karena agar tidak sepi dan tetap semangat. Berjalan dalam berbudi, mulia dan bersahaja, untuk selalu berjaya. Hari demi hari, pada ilahi, santri-santri sejadi, selama sang mentari, hari ini menjadi kebanggaanku. Di sini kita sudah sampai di pos 2 dan ternyata pos 2 rame sekali guys. Dikarenakan tadi waktu di pos 1 kita lumayan lama untuk mengerjakan sandi-sandi semapur. Jadi mau tidak mau kita harus menunggu. Dan di pos 2 ini kita dihadapkan dengan sandi-sandi lagi nih guys. Setelah di pos 2 usai, kini kita lanjut untuk pos ketiga. Tapi ternyata di sini Salim mengalami cedera dan terpaksa kita harus lanjut dengan 9 anggota regu dan 1 pemimpin. Nah, sebenarnya Salim sudah sembuh nih guys dari terkilir tadi subuh. Tapi berhubung tadi treknya nanjak dan lumayan jauh, ya bisa dibilang kambuh lagi nih. Dan terpaksa Salim harus menunggu di pos 4. Ini adalah kondisi kita setelah mengisi soal-soal yang diberikan oleh Rakanda. Nah, di sini kita lanjut untuk pergi ke pos selanjutnya, yaitu pos 5, di mana pos 5 ini adalah pos yang kita tunggu-tunggu, yaitu pos yel-yel. Dan di sini teman kita Salim yang tadi cedera kembali ikut untuk meramaikan yel-yel nih. Dan ini adalah sedikit cuplikan dari yel-yel kita. Untuk versi fullnya nanti kita sediakan video terpisah nih karena lumayan panjang. Dan ini kita sedang menuju pos 4 yaitu Halang Rintang. Pengen loro bro. Kenapa bro? Loro salah mangan. Sembari menunggu kita mengisi energi sebentar dengan istirahat. Karena tadi jarak antara pos 4 dan pos 5 ternyata lumayan jauh. Dan inilah keseruan kita di pos 5 nih. Untuk pos 5 ini kita disuruh melewati tali rafia, di mana tali rafia tersebut tidak boleh sampai rusak nih. Dan satu lubang tali rafia hanya untuk 2 orang. Rehan kuat, Rehan kayak calon. Rehan calon. Awake aku. Nah, kaya mayat. Klasik. Di sini kita telah usai melewati pos 5 nih. Dan selanjutnya kita menuju arah pulang, yaitu kembali ke bumi perkemahan.
Nah, untuk pos 5 ini, Salim kembali tidak ikut dalam pertandingan karena dia hanya bisa mengikuti yel-yel di pos 4 saja nih. Dan diantar ke tenda kesehatan menggunakan mobil oleh petugas kesehatan. Di sini kita melewati jalanan yang lumayan terjal nih. Dan tetap hati-hati ya guys. Di sini kita tetap menyanyikan yel-yel karena pos 5 adalah terakhir. Dan di sini kita tinggal untuk memasuki bunyi perkemahan nih. Jadi bisa dibilang untuk penghabisan suara nih. Ombak genteng, akut enteng, salah belok kanan, lurus wae, kata bagus, erang, Setelah kembali ke tenda dan mengikuti upacara penutupan, akhirnya yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Di sini kita mendapatkan juara, yaitu dengan kategori untuk tergiat putra weight game. Dan seperti itulah cerita kami pada Jambore LKSA tahun ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para pengasuh serta pembimbing yang telah memberikan pengaruh besar terhadap kami. Demikian video ini dibuat 20 Juli 2024. lima.